Lah, Maraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya lah berupa nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada sore hari ini kita akan dalam pertemuan kelompok sore hari ini kita akan membahas tentang perilaku, memahami perilaku anak. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, dan yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, penyajian materi. Baiklah ibu-ibu, dalam memahami perilaku anak, seorang anak dilahirkan di dunia ini sebagai selembar kertas putih. Diibaratkan selembar kertas putih. Mengetahui apa warna dunia yang akan hadir di kertas putih tersebut. Orang tua dan lingkungan sangatlah penting dalam mempengaruhi kehidupan anak-anak tersebut. Cara meningkatkan perilaku baik anak, sering orang tua hanya memberikan perhatian ketika anak berkelakuan yang baik saja. Ya, itu salah ibu-ibu. Cenderunglah orang tua jika anak melakukan kesalahan, janganlah kita selalu menghukum anak dengan kekerasan atau dengan sering dikatakan itu dengan fisik yang menyakitkan fisiknya. Nah, dalam kondisi tersebut anak merasa bahwa dirinya tersudut dan terpuruk. Kalau anak-anak sering terpuruk kan itu kan membatin Bu di dalam dirinya tuh. Jadi ibaratnya anak-anak tersebut tuh kurang perhatian nantinya. Nah, di sini kan kita misalnya memuji anak. Seorang anak memerlukan dorongan positif dari orang tuanya. Seperti sebuah tanaman yang membutuhkan air sehingga disiram terus-menerus dia akan hidup. Dorongan positif ini dapat kita gunakan pujian. Jangan ragu untuk memuji anak kita, Bu. Jika anak kita melakukan sesuatu yang misalnya kita mendapat penghargaan lah, dia bisa apa lah, kita puji Bu ya, supaya anak kita selalu berpikiran positif, dia akan melakukan kebaikan terus Bu ya kalau sering dipuji. Nah, ketika orang tua sering merasa senang mengucapkan pujian dan terima kasih kepada anak. Dari kecil kita juga sebagai orang tua kita mengajarkan anak-anak kita apabila melakukan kesalahan kita ajarkan untuk meminta maaf Bu ya. Nah, apabila mendapat apa misalnya diberi orang lain tuh kita bilang terima kasih. Apabila anak-anak kita misalnya meminta bantuan orang lain atau dari kita Bu yang memulainya, ajarkanlah anak kita selalu mengucapkan kata tolong. Tolong misalnya. Tolong nak ambilkan ibu apa misalnya kayak gitu Bu ya. Nah, di sini misalnya, nah sekarang kita itu memberikan penghargaan. Jika orang tua merasakan anak telah melakukan sesuatu misalnya Bu ya yang baik, tidak ada salahnya sekali kita berikan penghargaan kepada anak kita berupa hadiah atau apa Bu ya, atau pujian. Saat anak mendapat penghargaan karena ia telah melakukan hal baik, kita akan memotivasi supaya anak kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dan terus menerus akan melakukan hal yang lebih baik Bu ya. Nah, di sini kan namun orang tua juga perlu cermat dalam melakukan penghargaan kepada anak. Sering anak berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya dengan
dengan menangis, menjerit, dan memukul sebagainya. Hal tersebut membuat orang tua bingung, tidak sabar. Nah, jadi kita tuh tidak boleh langsung kalau anak kita menangis kita pukul. Kami sebagai orang tua kan kadang tuh gak sabar nih anak kita nangis tuh, Bu, ya. Jadi seringlah kita pukul atau apa, sebenarnya itu tidak boleh melakukan kekerasan fisik itu, Bu, ya. Kalau kita melakukan kekerasan fisik itu anak tuh membatin di dalam dirinya nih, Bu, ya. Selain itu, Bu, menceritakan hal baik yang telah dilakukan anak kepada anggota keluarga lainnya di hadapan anak tersebut membuat anak merasa ia mendapatkan dukungan moral, fisik dari kita, Bu, ya. Jadi anak kita di depan umum tidak ragu-ragu dia, karena dia dapat dukungan terus dari orang tuanya, motivasi terus kita berikan, Bu, ya. Dampak dari kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak. Banyak orang tua yang bingung mengapa perilaku buruk anak hingga akhirnya mengambil cara singkat dengan menggunakan kekerasan pada anak. Misalnya dengan memukul tadi, Bu, ya, mencubit, menjewer, membentak, memaki anak. Orang tua berpikir bahwa dengan membentak dan memaki anak, menggunakan kekerasan, maka anak berhenti melakukan hal buruk. Itu tidak. Semakin kita bentak gitu, anak akan lebih lagi, Bu, dia. Berarti orang tua aku nih, kalau dia lakukan lagi hal yang buruk, Bu. Nah, orang tua perlu mengetahui dampak dari menggunakan kekerasan, terutama dampak kekerasan fisik pada anak, Bu, ya. Di antaranya adalah anak akan menganggap bahwa memukul, mencubit, menyakiti orang lain adalah hal yang boleh dilakukan. Boleh, jadi anak kita tuh di luar adik misalnya nyubit orang, ngapain orang. Nah, kita takutnya nanti sampai besar, Bu. Kalau sampai besar kan, kalau di sekolah malu kita. Nanti anak-anak kita mencibir orang, memukul kita yang dipanggil. Malu kan kita sebagai orang tua. Baiklah, di sini sebelum kita ini mungkin materinya kita cukup sampai di sini. Di sini mungkin ada ibu-ibu yang menjanggal, Bu, ya, yang ingin Ibu tanyakan, saya persilakan. Bagaimana cara mengurangi perilaku? Baiklah, ibu-ibu sebutkan namanya, dari mana asal Ibu. Saya Karina, Bu, dari Ya. Ya. Bertanya bagaimana cara kita mengurangi perilaku buruk anak. Mengurangi perilaku anak, Bu, ya, buruk anak. Nah, di sini, Bu, kita dalam mengurangi perilaku anak itu, yang pertama kita menghargai proses. Misalnya jika anak bisa melakukan sesuatu tadi, Bu, ya, sebagai orang tua kita berikan penghargaan, kita hindari hukuman fisik, Bu, ya. Nah, yang tadi selain anak trauma dengan hukuman fisik tadi, juga dapat membebaskan anak untuk berperilaku baik. Kita boleh melakukan tegas ibaratnya, tapi tegas dalam aturan, Bu, ya. Dalam aturan tuh bukan malah membuat anak kita tadi yang mencibir, menjewer, memukul. Kita tegas hanya boleh dengan aturan, disiplin, Bu, ya. Nah, baiklah Ibu Marina, apakah sudah jelas dengan jawaban saya? Nah, baiklah, di sini mungkin ada lagi ibu yang ingin bertanya atau menjanggal di hati, Bu, ya. Ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nita dari Taman Subur ingin menanyakan, Ya, Bu. apa yang harus dilakukan ibu-ibu jika menghadapi anak yang saling melakukan kesalahan atau dia bisa disebut nakal. Oh, itu ya. Anak yang sering melakukan kesalahan, ya, sering kita sebut di sini nakal, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nita, Bu, ya. Nah, di sini cara yang bisa ibu-ibu lakukan untuk menghadapi anak yang nakal. Nah, di sini, Bu, kita tidak boleh ngomongin anak yang nakal, Bu, ya. Kalau tidak mengenakan, omongan itu adalah doa, Bu. Jadi anak itu terus-menerus nakal, ya, Bu, ya. Nah, di sini kita berikan contoh yang baik, misalnya mengajak anak kita belajar sholat, mengaji, Bu. Nah, kita ajarkan itu, Bu, ya. Yang ketiga, tadi hindari bentak,
di area tempat umum. Kita tidak boleh minta anak kita tempat umum, Bu ya. Anak kalau kita diminta tempat umum, kita malu anak kita tuh. Kalau dia malu, dia merasa dirinya terpuruk terus, Bu. Nah, yang keempat, kita buat aturan sanksi, Bu ya. Jika anak kita melakukan kesalahan, kita konsekuensi, Bu, lakukan. Jika kita hukum, tapi tadi tegas, Bu ya, tidak disiplin. Itu tidak boleh menjewer, mencobek, itu, Bu ya. Disiplin dan tegas. Dan selanjutnya, jangan sering-sering beri toleransi. Misalnya toleransi anak kita nangis apa, kita hukum. Jangan, kita disiplin, Bu. Jangan biasakan anak kalau sering dimanja, dia nanti sudah besarnya akan meminta apa-apa terus sama kalau ibaratnya kita ada terus, Bu ya. Baiklah, Ibu Nita, apakah sudah jelas saya? Baiklah. Ya, Ibu-ibu, kalau sudah jelas, kita mungkin itu diskusi kita cukup sampai di sini. Baiklah, Ibu-ibu, marilah sebelum memulai ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.